Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Duta Murtada dengan NIM 103012300368. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar IMK yaitu dengan judul Analisis dan Evaluasi Situs Oplip dari kelas IF47 Gabungan 05. Di sini kami beranggotakan kelompok ada 5 orang. Mungkin saya kasih aja ke rekan saya buat perkenalkan diri dulu. Baik, saya Givan Apriyadi dengan NIM 103012300385. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fali Agus Salim dengan NIM 103012300032. Saya Bimo Ngarekso dengan NIM 103012300177. Dan terakhir saya Livitor Abani Cahyono dengan NIM 1030 1230 0477. Baik, di sini saya akan lanjut saja ke isi PPT kita, yaitu yang pertama latar belakangnya, yaitu Open Library Telkom University menyediakan akses ke koleksi buku, jurnal, dan karya ilmiah digital. Yang kedua yaitu penggunaan menghadapi kendala, pencarian kurang akurat, tampilan monoton, keterbatasan fitur. Yang ketiga yaitu perlu analisis untuk memahami user experience dan mengidentifikasi area perbaikan. Dan yang terakhir yaitu tujuan meningkatkan efektivitas dan daya tarik sistem perpustakaan digital. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita di sini yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan perilaku pengguna Oplip. Dan yang kedua yaitu mengetahui tingkat kemudahan pengguna dan efektivitas fitur. Yang ketiga yaitu menganalisis persepsi pengguna terhadap manfaat sistem. Yang keempat yaitu menyusun rekomendasi perbaikan sistem berbasis hasil analisis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu metodenya itu survei online melalui Jirform. Yang kedua yaitu targetnya itu penggunaan aktif Oplip Telkom University. Contohnya mahasiswa aktif yang ada di tiap-tiap eh, fakultas. Yang ketiga yaitu langkahnya yaitu yang pertama menyusun kuesioner frekuensi pengguna, frekuensi penggunaan, kemudahan navigasi, tampilan, manfaat. Yang ketiga yaitu menyebarkan melalui media sosial dan grup akademik, menganalisis data. Yang keempat untuk mengetahui pola perilaku, kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya itu hasil kuesioner frekuensi pengguna yang udah kita dapatkan. Yang pertama itu data utamanya yaitu 70% mahasiswa menggunakan Oplip 2 sampai 4 kali per minggunya. Yang kedua itu terus selanjutnya itu terutama untuk mencari referensi tugas kuliah. Dan yang kedua yaitu temuan lain 58 responden. Tampilan terlalu sederhana dan kurang modern. Eh, dan yang kedua yaitu 66% responden tampilan tidak optimal di mobile. Selanjutnya yaitu permintaan fitur dark model dan rekomendasi buku otomatis. Baik, selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan untuk kendala utama dari pengguna. Ya, di sini ada 4 kendala utama, yaitu pencarian kurang akurat, dikarenakan hasil tidak sesuai kata kunci, terutama pencarian bilingual. Lalu kendala yang kedua adalah desain antarmuka kurang menarik. Tampilan terlalu sederhana, warna dan layout belum konsisten. Dan yang ketiga, kurangnya fitur tambahan, seperti belum adanya personal recommendation dan lain-lain. Dan yang keempat, akses lambat pada mobile. 60% pengguna akses via smartphone tampilan tidak responsif atau kurang responsif. Boleh di next. Boleh di next. Di sini ada business flow. Jadi di business flow kita itu alur prosesnya adalah login, di mana pengguna akan masuk menggunakan SSO Telkom University, lalu ada search book, yaitu mencari koleksi digital menggunakan kata kunci atau uh, kata unik. Yang ketiga ada filtering atau filter, yaitu bertujuan untuk menyaring hasil berdasarkan kategori, tahun, ataupun penulis. Yang keempat ada download, yaitu mengunduh atau membaca sebuah file digital. Dan yang terakhir itu logout, atau yang biasa kita gunakan untuk keluar dari sebuah aplikasi atau keamanan akun.
Boleh di next. Lalu di sini ada task analisis atau HTA. Tujuan utamanya itu untuk mengakses dan memanfaatkan koleksi digital, dan task breakdown-nya itu ada 5. Yang pertama, login ke sistem. Yang kedua itu mencari koleksi digital. Yang ketiga, melihat detail koleksi. Yang keempat, mengunduh atau membaca koleksi. Dan yang kelima itu ada logout dari sistem. Boleh next. Kita masuk ke prinsip desain UI. Nah, next, desain UI. Nah, ini fiturnya kita di sini ada 5, login, pencarian, filter, detail, dan unduh. Nah, ini untuk login sendiri, inputnya itu akan mencakup kepada username dan password SSO. Lalu yang akan di-outputkan itu dashboard atau error message. Kalau memang benar, dia akan keluar ke halaman dashboard. Kalau memang salah, dia akan keluar error message gitu. Lalu ke pencarian, inputnya itu kata kunci atau kata unik. Outputnya adalah sistem akan menampilkan daftar hasil dari relevansi sesuai kata pencarian itu. Lalu yang ketiga di filtering, inputnya itu bisa kategori, tahun, ataupun sang penulis. Lalu outputnya ya seperti pada filtering biasa atau di aplikasi yang lain, itu akan memunculkan hasil yang sudah terfilter gitu. Lalu fitur keempat itu detail. Inputnya itu akan klik hasil pencarian, lalu outputnya itu metadata plus opsi baca ataupun opsi unduh. Lalu yang terakhir masuk ke fitur unduh. Itu inputnya mengklik tombol unduh atau tombol download, lalu outputnya nanti user akan mengunduh sebuah file PDF yang tadi di-download, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada standar desain dan warna ataupun tipografi. Nah, jadi yang warna kami gunakan itu yang di loginnya itu ada di primary, biasanya ataupun bisa dibilang merah Telkom itu identitas institusi, dan untuk sekundernya itu putih abu terang sebagai background, dan untuk aksennya itu abu gelap untuk teks utama. Dan untuk tipografinya itu fontnya itu Inter 14 px sampai 18 px. Nah, kontras tinggi untuk aksesibilitas atau bisa disebut WCIG. Nah, untuk placeholdernya itu teksnya yang informatif. Oke, next. Nah, di sini ada tampilan mockup untuk login page-nya. Terdapat username SSO dan password. Nah, itu before-nya di placeholder umumnya itu cuma eh, username SSO, password, dan tidak ada helper text. Oke, bisa di next. Nah, ini afternya login page-nya kami menambahkan placeholder informatif. Contohnya masukkan username SSO, masukkan password, dan ada link juga yang berupa isinya lupa password dengan isian panduan. Dan jika salah saat memasukkan password, akan ada error message yang muncul di loginnya. Spesifiknya dengan warna merah. Dan akan lebih responsif lagi untuk mobile. Oke, next. Nah, di sini ada mockup dashboardnya. Di sini fitur barunya itu sidebar dinamis, slide in kiri dari kiri, dan untuk menunya itu ada beranda, katalog, favorit, riwayat, dan terakhir profil. Nah, di search bar-nya itu sebagai focal point itu berada di tengah atas gitu. Nah, untuk indikator statusnya ada pinjaman aktif dan batas pengembalian dan denda juga. Nah, untuk card layout-nya itu untuk koleksi terbaru dari yang dimasukkan oleh ininya, library-nya. Oke, next. Baik, boleh dilanjut sama rekan saya, Arif Vito Rabani. Baik, di sini tadi udah dilihat perubahan UI yang udah kita lakukan. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, sidebar dinamis. Dalam sidebar dinamis ini
poin yang kita ajukan itu mudah akses fitur penting, progressive disclosure, yaitu tidak ramai tapi fungsional. Yang kedua, navbar improvement. Di sini ada tiga poin yang kita ajukan, yaitu icon font, always zoom, familiar, global navbar, konsisten, dan warna merah Telkom dengan kode tersebut. Yang ketiga, search bar sebagai focal point pencarian. Yang kedua, posisi tengah rounded dengan icon. Empat, indikator status dan feedback visual. Di sini juga ada 2 poin, yaitu info pinjam aktif langsung terlihat, dan yang terakhir loading spinner, toast notification. Lanjut. Dan di sini bisa dilihat dari screen based control. Di sini ada terdapat sekitar 8 kontrol, yaitu ada text box, button, drop down, checkbox atau radio, navbar, sidebar, card, dan pagination. Dan terdapat fungsi-fungsi masing-masingnya dan beberapa implementasi dari kontrol tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada internasionalisasi dan aksesibilitas. Untuk multibahasa kita bisa eh, double language, yaitu bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia, dan yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga drop-down pemilihan bahasa bahasa di navbar. Untuk mode aksesibilitas yaitu ada high contrast mode hitam dan kuning, kontras kontras which label dengan screen reader, ukuran font dapat disesuaikan. Lanjut. Pada tampilan UI yang kami telah buat, di situ sebelumnya untuk pengambilan icon, di situ ada linknya, dan icon yang digunakan yaitu home atau beranda dengan logo rumah, search atau pencarian dengan logo mencari, heart atau favorit dengan logo love, history atau riwayat dengan logo recycle, user atau profil dengan logo orang, dan logout itu dengan logo pintu. Prinsipnya familiarity, yaitu maksudnya adalah mudah dikenali, dan konsistensi, maksudnya itu seragam di semua halaman. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Givan Apriyadi. Dipersilakan. Boleh dilanjut slide-nya. Baik, di sini untuk prototype sendiri, ini tuh saya akan share screen. Boleh ditutup dulu share screen. Jadi di sini untuk eh, pada loginnya tersendiri, ini tuh ada logo Telkom University di sini, dan untuk inputnya username, SSO, dan password, dan juga tombol login. Ini untuk tampilan dari login page-nya untuk di website pada PC, dan ini untuk di mobile ya. Dan di sini juga terdapat beberapa fitur, yaitu untuk mengubah bahasa dari Indonesia ke English. Mungkin untuk bisa pengunjung dari orang luar dan bukan orang Indonesia, di sini akan terlihat akan eh, mengganti bahasa itu sendiri. Dan di sini juga ada fitur aksesibilitas, yaitu high contrast untuk orang yang membutuhkan. Jadi untuk high contrastnya sendiri itu dia akan berubah warna menjadi hitam gelap dan juga ada warna kuningnya. Dan untuk loginnya tersendiri ini tuh, jika misalnya kita menggunakan eh, username dan password ngacak, ini tuh tidak akan apa ya, akan menampilkan error seperti ini. Username tidak ditemukan. Dan semisalnya
semisalnya memasukkan username SSO dengan username yang benar dan password yang salah, itu akan menampilkan seperti ini. Saya akan coba untuk memasukkan username dan password dengan benar. Di sini akan menampilkan login berhasil. Ini tuh berarti username dan passwordnya itu terdaftar pada SSO Telkom University. Lanjut untuk pada halaman dashboardnya itu eh, di sini tuh ada beberapa fitur, yaitu ada pencarian buku dari sini. Jadi user yang sudah login itu jika berhasil login akan mencari buku di sini, dan ada juga beberapa fitur lain dan menampilkan seperti pinjaman yang aktif ataupun batas buku yang sedang dipinjam. Jika batasnya itu sudah menjadi lebih dari 7 hari, ini tuh total dendanya bakal menambah dan tidak nol seperti ini. Dan untuk rekomendasi otomatis, ini tuh fitur ini tuh mempelajari seperti misal kita mencari buku tentang cara membuat website dan lain-lain. Di sini tuh akan menampilkan rekomendasi buku yang spesifik dengan yang sebelumnya kita cari. Dan untuk pinjaman yang aktif seperti ini, misalnya contoh ada pinjaman aktif dua buku. Di sini tuh akan menampilkan item sedang dipinjam. Jadi untuk tombol di sini akan menampilkan semua pinjaman yang akan kita kelola. Dan untuk tampilan dari mobile ini tuh seperti ini. Ini untuk icon hamburgernya itu jika diklik akan menampilkan sidebar seperti ini. Dan untuk dari navbarnya sendiri ini tuh akan menampilkan logo Open Library pada tengah di atas di sini. Dan ini ada notifikasi untuk kita tahu bahwa peminjaman kita tuh berapa lama lagi dan lain-lain. Lalu masuk ke katalog. Jadi di sini katalognya itu kita bisa difilter. Misal kita ingin mencari koleksi bukunya itu entah itu buku e-book ataupun apapun. Contohnya misal tahun terbitnya itu tahun 2020 dan nama pengarangnya eh, sek- nama pengarangnya siapa-siapa, dan kita tulis di sini ketika diaplikasikan filternya itu akan memunculkan filter seperti ini. Jadi ini tuh hasil setelah yang difilter itu sendiri. Untuk tampilan dari mobile ini tuh seperti ini. Jadi untuk sidebar itu tidak berubah sama sekali. Mungkin dari tombol katalog dan berandanya, contohnya seperti ini. Ini akan berubah, si backgroundnya akan ke katalog. Nah, tuh seperti ini. Lalu pada eh, profil saya, ini tuh akan menampilkan profil yang sedang login saat ini. Dan riwayat peminjaman ini tuh tombol ini dan tombol ini tuh akan tetap sama. Dan di sini ada tombol logout. Logout itu jadi untuk keluar dari sistem ini dan kembali ke halaman login ini lagi. Baik, mungkin untuk demo sekian. Boleh dilanjut ke PPT-nya lagi. Setelah hasil testing ini tuh, jadi 90% penggunanya itu menyelesaikan tasnya itu tanpa error sedikit pun, dan waktu rata-rata menemukan buku itu kurang dari 6 detik. Jadi walaupun sebanyak apapun bukunya itu akan tetap kefilter dengan apa yang kita inputkan, dan kontrol dengan icon dan teks juga ini tuh mudah dipahami untuk beberapa user dan semua user juga, karena dengan menggunakan font awesome itu akan memudahkan kita mencari sesuatu dengan fitur-fitur yang ditentukan.
Untuk parameter yang diukur itu ada task completion rate dan task completion rate, time on task, error rate, dan user satisfaction score. Untuk kesimpulannya, jadi Open Library ini tuh membantu kegiatan akademik mahasiswa, terutama masalah utamanya itu pencarian yang tidak relevan, tampilan monoton, dan fitur yang terbatas. Lalu, 80% respondennya itu berharap peningkatan UI dan kecepatan akses pada website itu sendiri. Jadi website Open Library-nya itu berharap akan ada peningkatan UI, UI UX-nya, dan kecepatan pada websitenya. Lalu desain baru yaitu fokus pada navigasi yang efisien, tampilan yang modern, sistem pencarian yang optimal. Dampaknya ini sendiri itu eh, akan akan memudahkan pengguna dalam meningkatkan user experience. Jadi berefisiensi akses informasinya juga. Lalu yang terakhir itu mendukung literasi digital mahasiswa. Jadi dengan ada Open Library ini mahasiswa itu tidak perlu datang ke kampus eh, secara langsung untuk menemukan buku, lalu eh, bisa bisa melihat buku dan meminjam buku dengan online gitu. Lanjut. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang kata ataupun kesalahan. Terima kasih.